Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari kelas 7 IPA bab 2, yaitu mengenai zat dan perubahannya. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Oke, mari kita mulai. Pertama, wujud zat dan perubahan partikel. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Menurut wujudnya, materi dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini untuk zat padat, contohnya ada meja, kursi, kayu, pensil. Untuk zat cair, contohnya ada air, minyak, dan alkohol. Untuk zat gas, contohnya bisa udara, asap, dan uap air. Sifat zat padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Hal ini karena jarak partikel antara zat padat sangat rapat sehingga partikel-partikel zat padat tidak bisa bergerak bebas. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian sifat zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Hal ini dikarenakan jarak partikel antara zat cair agak renggang, sehingga partikel-partikel zat cair bisa bergerak agak bebas. Sifat zat gas. Zat gas memiliki volume dan bentuk yang tidak tetap sesuai dengan tempatnya. Hal ini karena jarak partikel antara zat gas sangat renggang, sehingga partikel-partikel zat gas bergerak sangat bebas. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Ketika partikel saling bertumbukan, maka bau menjadi menyebar karena bercampur dengan partikel lainnya. Hal itulah yang menyebabkan kita dapat merasakan bau masakan ibu yang memasak di dapur meskipun kita baru masuk ruang tamu karena aroma masakan berdifusi atau menyebar dari dapur ke seluruh ruangan. Perubahan wujud zat. Nah, ini gambar perubahan wujud zat. Pertama, perubahan wujud yang menyerap panas itu ada mencair, yaitu padat menjadi cair, menguap, cair menjadi gas, dan menyublim, padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud yang melepaskan panas itu ada membeku, yaitu cair menjadi padat, mengembun, gas menjadi cair, dan menyublim atau mengkristal, yaitu gas menjadi padat. Titik leleh dan titik didih. Titik leleh merupakan temperatur atau suhu pada saat suatu padatan berubah menjadi cairan. Sedangkan titik beku adalah suhu pada suatu cairan berubah menjadi padatan. Baik titik leleh maupun titik beku mempunyai nilai yang sama. Seperti titik leleh atau titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Tidak semua materi memiliki titik didih atau titik leleh yang sama dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing yang dapat membedakannya dengan materi atau zat yang lain. Nah, berikut ini contoh titik leleh dan titik didih dari berbagai macam materi. Silakan kalian bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Artinya, perubahan ini hanya terjadi secara fisik, tidak sampai pada reaksi kimia zat. Artinya,
perubahan ini hanya terjadi pada wujudnya saja, sedangkan zatnya itu tetap. Contohnya, air membeku. Nah, air membeku itu adalah air menjadi es batu. Nah, es batu sendiri itu adalah air, tapi dalam bentuk es. Jadi, air dan es batu itu zatnya itu masih sama air, hanya wujudnya saja yang berbeda. Air itu cair, sedangkan es itu padat. Kemudian contoh lain adalah uap air mengembun, kapur barus menyublim, dan sebagainya. Kemudian, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dengan zat sebelumnya karena adanya reaksi kimia. Nah, perubahan kimia ini intinya terjadi perubahan zat baru. Zat yang baru tidak dapat kembali ke zat yang lama. Nah, contohnya nasi basi, kayu dibakar menjadi arang, tentu saja berbeda ya. Kayu dengan arang itu zat yang berbeda. Arang tidak dapat kembali lagi menjadi kayu. Kemudian ada lagi singkong menjadi tapai, besi berkarat, dan sebagainya. Ciri-ciri perubahan kimia antara lain terbentuknya endapan, terbentuknya gelembung gas, perubahan warna, dan perubahan suhu atau energi. Siklus air. Nah, kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Penjelasannya atau proses siklus air. Pertama, air laut atau air permukaan lain menguap oleh panas matahari, disebut juga sebagai evaporasi. Uap air mengumpul dan terjadi proses pengembunan sehingga terbentuk awan atau kondensasi. Awan terbawa angin dan saling menumpuk bergabung sehingga semakin berat. Awan yang sudah tidak dapat menampung uap air lagi menurunkan embun air atau yang dikenal sebagai hujan atau presipitasi. Air mengalir dari gunung ke danau, sungai, dan akhirnya berakhir kembali ke laut. Kerapatan zat. Konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis suatu benda bergantung pada massa dan volume benda tersebut. Setiap zat yang sama akan memiliki massa jenis yang selalu sama meskipun ukurannya berbeda. Rumus massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, di mana M itu massa zat, kilogram, V itu volume zat, meter kubik, dan Rho itu adalah massa jenis zat, kilometer per meter kubik. Nah, ini masih rumus massa jenis, atau kita juga bisa menggunakan segitiga pembantu ini ya, mana M di atas, sedangkan yang di bawah Rho atau V. Maksudnya di sini itu ketika mencari Rho tadi berarti M per V. Nah, kalau disuruh mencari V berarti M per Rho. Ketika kita mau menghitung M atau massa yaitu Rho atau V. Intinya kalau menyamping itu dikali, sedangkan kalau ke bawah itu dibagi. Kemudian satuan-satuan yang lain, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter sama dengan 1000 cc atau 1000 cm kubik. 1 kg per meter kubik sama dengan 0,001 gram per cm kubik. Contoh soal, suatu kubus memiliki panjang sisi 2 meter dan setelah ditimbang masanya 32 kg. Tentukan massa jenis kubus tersebut. Di sini diketahui massa sama dengan 32 kg. Kemudian volume, karena rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi,
maka diperoleh volume gepus sebesar 8 meter kubik. Maka massa jenisnya Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan 32 dibagi 8. Hasilnya Rho atau massa jenis adalah 4 kg per meter kubik. Mengapung dan tenggelam. Suatu benda akan mengapung atau tenggelam tergantung dari massa jenis benda tersebut. Terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan. Melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Atau tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan. Berikut gambarnya ya. Kalau terapung itu berarti ada sebagian zat yang berada di atas permukaan air. Melayang itu semua zatnya di antara permukaan dan dasar air. Sedangkan tenggelam itu ada bagian zat yang menyentuh dasar air. Cukup pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.